Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Rahmawati, NPM 181110029. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pada prinsipnya, pesawat sederhana itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda. Nah, pesawat sederhana itu memiliki tujuan yang pertama, dapat menambah gaya dan kekuatan. Yang kedua, dapat mengubah arah gaya yang dilakukan. Yang ketiga, dapat mempermudah dalam mengangkat satu barang. Dan yang keempat, itu dapat menambah kecepatan atau perpindahan yang besar. Pesawat sederhana itu dapat memudahkan pekerjaan manusia, pekerjaan kita dan pekerjaan orang lain. Nah, ada sebuah hadis berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsi al-mu'mini kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabid qiyamah. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan dirinya, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan di hari kiamat. Macam-macam jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama itu pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas itu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengungkit suatu barang. Nah, tuas ini ada 3 bagian, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Tuas ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama itu jadi kalau golongan pertama itu contohnya itu kayak gunting. Jadi kalau misalnya golongan pertama itu titik tumpunya itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, kalau tuas golongan 2 itu titik bebannya yang ada di tengah. Jadi titik beban itu di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, kalau misalnya golongan ketiga itu titik kuasanya yang ada di tengah. Jadi di antara titik beban dan titik tumpu, titik kuasa di tengah. Itu yang golongan 3. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bidang miring. Bidang miring adalah sebuah permukaan yang datar, tetapi dia memiliki salah satu ujungnya itu lebih tinggi daripada ujung bawahnya. Jadi itu miring kayak gini, itu bidang miring. Itu untuk membantu memindahkan satu barang biar lebih mudah gitu. Jadi contohnya itu kayak tangga gitu contohnya. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan yang berputar pada porosnya. Dan biasanya itu dalam pekerjaan katrol itu ada tali yang memutari yang berada di sekitar roda itu. Jadi untuk jalan itu atau piringan itu untuk piringan itu katrol. Katrol ada 3 jenis, yaitu yang pertama katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu adalah katrol yang tetap di posisinya, jadi dia tidak bergerak. Jadi katrol itu tetap. Nah, kalau katrol bebas itu katrolnya itu ikut bergerak bersamaan dengan bebannya. Nah, jadi kalau katrol majemuk itu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Selanjutnya itu ada roda. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas roda yang dapat berputar dan dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar secara bersama-sama. Nah, jadi fungsi roda ini supaya untuk menambah kecepatan dan gaya, dan memungkinkan manusia untuk bergerak lebih cepat. Jadi contohnya itu kayak kalau misalnya kita sepeda itu ada rodanya. Nah, kan kalau kita naik sepeda itu kita bakal lebih cepat sampai gitu kan dibanding kita berjalan atau berlari. Itulah fungsinya dan poros. Jadi materi yang saya sampaikan udah selesai. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian eksperimen. Nah, untuk eksperimen ini saya membuat sebuah katrol yang digulung.
Jadi biasanya kalau katrol itu kan ditarik tuh, kalau katrol tetap itu ditarik. Nah, sekarang saya akan membuat katrol tapi yang digulung. Jadi ini contoh produknya ya. Jadi ini katrolnya dan ini bebannya. Wadah untuk beban. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini talinya ini, katrolnya itu ada di dalam katrolnya. Nah, terus diputar gini untuk menarik bebannya. Ini lama-lama dia tarik ke dalam gitu. Begitulah. Langsung aja ya kita ke cara membuatnya dan alat-alat dan bahannya itu ini dijelaskan di video selanjutnya. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat bantu katrol. Yang pertama ada gunting, lem tembak, lalu ada cutter, terus ada bekas hensaplas, ada benang yang sudah mau habis, lalu ada botol bekas dan tali rapia. Assalamualaikum, langsung aja kita mau buat. Pertamanya kita mau buat dulu untuk penggerak berat bebannya ya. Itu kita pakai ini biar dia bisa ini. Jadi fungsinya kayak katrol nanti ya jadinya. Ini langsung aja kita potong ininya. Ya. Oke, jadi kita potong botol ini jadi 3 bagian kayak gini, jadi kepalanya dipisah, ini yang akhirnya juga. Nah, selanjutnya jadi sekarang kita akan melubangi botol ini untuk mengeluarkan talinya, biar talinya itu bisa keluar. Jadi sekarang kita lubangi dulu ya, lubangi dulu. Oke, lubangin. Kita masukin ininya, kita tempel ininya ke sini pakai lem ini, pakai lem ini. Tapi sebelumnya kita pasang dulu pembatasnya. Jadi kita batasin gitu biar dia nggak masuk ke sini gitu. Pakai ini, jadi kita tempel aja di sini bisa langsung. Tuh, sebelum kita masukin ke dalam sini. Jadi coba lanjutin. Karena nggak ada, tambahkan diri. Cepet lagi. Tempelin nih, apa namanya, benangnya ini, wadah benangnya ini ke botol ini tuh yang udah dilubangin ini, tuh buat tempat keluar, buat tempat keluar ini ya. Ini terus ini dibuat ini ya, talinya itu dimasukin ke roll-rollan ini, roll-rollan hensaplas ini. Terus kita masukin ke benangnya ke dalam sini, tali rapinya ke dalam sini, kita masukin gini ya, tuh masukin, nyampe ujungnya, masukin ini. Setelah dimasukin, ini, terus kita tempel, ini kita lubang ini, kita tempel ini ke sini, ke pas ini kita tempel gini pakai lem tembak, karena nggak ada itunya, nggak ada makannya, jadi pakainya ini. Kita tempel ke sini, oke, ini masih tangan, oke, masih tangan. Nah, habis itu jadinya kayak gini. Jadi udah dimasukin talinya, talinya dimasukin ke bolongan ini yang dibuang tadi, terus ditambahin sama kepalanya udah ditempel ke lubungan hensaplasnya itu. Nah, kemudian inilah kita putar gini untuk menarik talinya itu, untuk menarik beban. Jadi kita taruh beban di bawah sini. Nah, tarik ini untuk tuh ya. Nah, jadinya kayak gini, gitu tuh. Nah, ini untuk nyangkanya. Ini jadi nanti dia tarik gini untuk menarik benda yang di bawahnya. Jadi ketolak udah jadi ya. Kemudian kita cari untuk mengangkat bebannya. Jadi ada ini dilubangin, ada bekas mainan, terus dilubangin bagian sininya untuk di bagian sininya untuk tali ya. Jadi itu untuk pada bebannya. Jadi itu kan tadi udah video cara membuatnya kan. Jadi ini jadinya kayak gini. Karena kita langsung nyobain ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini ada kursi. Terus, jadi kita akan
kita putar ininya, kita putar ini, putar. Kelihatan dia angkat tuh kan. Putar lagi, terus putar lagi, putar. Nah, sampai atas. Jadi katal ini gitu, jadi kita katal ini itu dapat lebih efisien aja. Jadi talinya ini nggak kemana-mana gitu kalau kita lepas lagi narik, karena dia langsung digulung gitu kan. Dan cara pengolahannya juga enak, nggak ditarik aja kan. Nah terus sekali, karena wadahnya yang besar, jadi sekali misalnya dia mau pindahin banyak barang sekaligus tuh bisa dimasukin, kayak ditambahin barang lagi, karena ini kan masih longgar banget tuh. Jadi dia bisa mempercepat waktunya. Nah, jadi tidak banyak waktu yang, jadi lebih cepat selesai dalam mengangkat barang itu, dalam mempermudah barang itu. Kalau misalnya ini jadi